Apa itu Bitcoin? Bitcoin atau BTC adalah mata uang kripto terdesentralisasi yang pertama kali diperkenalkan pada Januari tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin dirancang sebagai sistem pembayaran peer-to-peer yang memungkinkan transfer nilai secara langsung antara individu tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain, yaitu buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara transparan dan aman. Teknologi ini diamankan melalui algoritma kriptografi yang canggih, menjadikannya sulit untuk dimanipulasi. Keunikan Bitcoin. Pertama, mata uang kripto pertama. Bitcoin adalah pelopor dalam dunia mata uang kripto dan telah menciptakan dasar bagi pengembangan ribuan mata uang digital lainnya. Kedua, desentralisasi. Bitcoin tidak dikendalikan oleh pemerintah atau institusi manapun, sehingga bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Ketiga, pasokan terbatas. Total pasokan Bitcoin dibatasi hingga 21 juta koin, yang memberikan sifat anti-inflasi karena jumlahnya tidak dapat bertambah tanpa batas. Keempat, keamanan tinggi. Bitcoin diamankan menggunakan algoritma Hashing-SHA 256 yang menjadikannya tahan terhadap serangan siber. Cara kerja Bitcoin. Bitcoin dibuat melalui proses yang disebut penambangan atau mining. Penambang menggunakan daya komputasi untuk memproses transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Sebagai imbalan, mereka menerima Bitcoin baru. Namun, jumlah Bitcoin yang diberikan sebagai imbalan menurun seiring waktu melalui proses yang disebut halving. Penggunaan Bitcoin. Pertama, investasi. Bitcoin dianggap sebagai emas digital dan sering digunakan sebagai alat investasi. Kedua, pembayaran. Beberapa perusahaan dan platform e-commerce menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Ketiga, transfer internasional. Bitcoin memungkinkan transfer uang lintas negara yang cepat dan biaya rendah dibandingkan sistem tradisional. Tempat membeli Bitcoin. Bitcoin dapat dibeli di bursa mata uang kripto seperti Binance, Coinbase, Kraken, atau melalui layanan peer-to-peer P2P. Anda juga dapat menggunakan ATM Bitcoin yang tersedia di beberapa negara. Bitcoin terus menjadi aset yang menarik perhatian dunia, baik sebagai inovasi teknologi maupun sebagai peluang investasi. Selain kelebihan di atas Bitcoin juga memiliki kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan Bitcoin. Pertama, volatilitas tinggi. Harga Bitcoin sering berfluktuasi secara ekstrem dalam waktu singkat, sehingga kurang cocok untuk digunakan sebagai mata uang sehari-hari. Misalnya, harga dapat melonjak atau turun drastis dalam hitungan jam, membuatnya lebih berisiko sebagai alat investasi atau pembayaran. Kedua, tidak diakui secara universal. Meskipun semakin populer, Bitcoin belum diterima secara luas di banyak negara. Beberapa negara bahkan melarang atau membatasi penggunaannya, seperti Tiongkok yang melarang perdagangan mata uang kripto. Ketiga, skalabilitas terbatas. Jaringan Bitcoin hanya dapat memproses sekitar 7 transaksi per detik, jauh lebih rendah dibandingkan sistem pembayaran tradisional seperti Visa yang dapat memproses ribuan transaksi per detik. Hal ini menyebabkan transaksi Bitcoin sering mengalami penundaan saat jaringan terlalu sibuk. Keempat, konsumsi energi tinggi. Proses penambangan Bitcoin membutuhkan daya komputasi besar yang mengonsumsi energi dalam jumlah sangat tinggi. Ini menimbulkan kritik karena dianggap tidak ramah lingkungan. Kelima, risiko keamanan dan kehilangan. Peretasan. Meskipun blockchain Bitcoin aman, bursa dan dompet digital yang digunakan untuk menyimpan Bitcoin sering menjadi target peretasan. Kehilangan akses. Jika pemilik Bitcoin kehilangan kunci privat atau private key, mereka tidak akan bisa mengakses aset mereka dan tidak ada cara untuk memulihkannya. Diperkirakan jutaan Bitcoin telah hilang selamanya akibat hal ini. Keenam, kompleks untuk pengguna baru. Konsep Bitcoin dan teknologi blockchain bisa sulit dipahami bagi orang awam. Proses seperti mengatur dompet kripto, memahami kunci privat, dan mengamankan aset dapat menjadi tantangan besar bagi pengguna baru. Ketujuh,
tidak memiliki proteksi konsumen. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, tidak ada pihak yang bertanggung jawab jika terjadi masalah, seperti kesalahan transaksi, penipuan, atau kehilangan aset. Tidak ada institusi seperti bank yang dapat memberikan perlindungan. Kedelapan, ketergantungan pada teknologi. Bitcoin sepenuhnya bergantung pada internet dan infrastruktur digital. Jika terjadi gangguan teknologi, seperti pemadaman listrik atau masalah jaringan, transaksi Bitcoin tidak dapat dilakukan. Meskipun Bitcoin memiliki potensi besar, kekurangan ini perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya sebagai alat investasi atau pembayaran. Kesimpulan tentang Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang kripto pertama di dunia yang menawarkan solusi pembayaran desentralisasi, transparan, dan aman melalui teknologi blockchain. Keunggulan seperti anonimitas, pasokan terbatas, dan kemudahan transfer lintas negara menjadikannya inovasi revolusioner di bidang keuangan. Namun, Bitcoin juga memiliki kelemahan seperti volatilitas harga, keterbatasan skalabilitas, konsumsi energi tinggi, dan risiko keamanan. Selain itu, penerimaannya yang belum universal dan kompleksitas teknologi membuatnya tidak sepenuhnya ideal sebagai alat pembayaran sehari-hari. Bitcoin lebih cocok dianggap sebagai aset investasi berisiko tinggi dan alat untuk diversifikasi portofolio daripada sebagai pengganti mata uang tradisional. Sebelum menggunakannya, penting untuk memahami risiko serta kelebihan yang ditawarkan. Bitcoin telah membuka jalan bagi inovasi di dunia keuangan dan teknologi, menjadi simbol dari kebebasan ekonomi di era digital. Namun, seperti halnya inovasi lainnya, Bitcoin memiliki risiko dan tantangan yang perlu dipahami sebelum digunakan. Selalu lakukan riset mendalam dan evaluasi kebutuhan pribadi Anda sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Disclaimer: informasi dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau investasi. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya adalah aset dengan risiko tinggi. Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang mungkin terjadi akibat keputusan Anda. Dan ini bukan ajakan untuk investasi, dan hanya sekedar edukasi semata. Segala keputusan investasi ada di tangan Anda sendiri.